Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Sintiawati Dewi dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Ekonomi Mikro Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori biaya Islam. Yang pertama, teori biaya Islam. Pengertian biaya dalam ekonomi Islam. Ilmu ekonomi adalah biaya kesempatan. Konsep ini dipakai analisis teori biaya produksi. Dalam konsep ini ada biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya-biaya yang secara implisit terlihat, terutama melalui laporan keuangan. Contohnya, biaya eksplisit adalah biaya listrik, telepon, dan air. Pembayaran gaji guru dan gaji karyawan bisa. Biaya implisit adalah biaya kesempatan, antara lain biaya tenaga kerja, biaya barang modal, dan biaya kewirausahaan. Biaya peluang. Sumber daya ekonomi mempunyai nilai karena sumber daya tersebut bisa digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa untuk konsumen. Biaya pengeluaran sebuah sumber daya ditentukan oleh nilai penggunaan alternatif terbaik dan sumber daya tersebut. Yang ketiga, implisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah pengeluaran nyata dari kas perusahaan untuk membeli barang, penyewa, jasa, faktor produksi yang dibutuhkan dalam produksi. Yang keempat, biaya incremental dan cost. Incremental cost adalah biaya yang timbul akibat adanya pertambahan atau pengurangan output. Biaya merupakan hasil dari kegiatan produksi atau operasi. Incremental cost juga merupakan biaya yang terjadi sebagai akibat dari sumber keputusan. Yang kelima, hubungan antara produksi. Produktivitas dan biaya produktivitas tinggi menyebabkan tingkat produksi yang sama dengan dicapainya dengan biaya yang lebih rendah. Produktivitas dan biaya mempunyai hubungan terbaik dalam jangka panjang. Karena sumber faktor produksi adalah variabel, artinya biaya produksi dapat disesuaikan dengan tingkat produksi. Yang keenam, konsep biaya jangka pendek dan jangka panjang. Biaya jangka pendek adalah periode yang waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan, bisa ukuran hari, minggu, atau bulan, dan sebagainya. Selanjutnya, teori maksimalisasi laba. Yang pertama, maksimalisasi laba. Dalam pandangan sekuler, laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakaian karena angka lebih diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Maka laba secara umum adalah kenaikan memakmurkan dalam suatu periode yang dapat dinikmati atau didistribusi atau ditarik, asalkan pemakmuran awal masih tetap dipertahankan. Yang kedua, pendekatan marginal. Perusahaan memaksimumkan keuntungan pada saat penerimaan marginal dengan biaya marginal. Biaya marginal adalah perusahaan biaya total per unit perubahan output. Secara matematis dirumuskan, penerimaan marginal adalah perusahaan penerimaan total per unit output atau penjualan. Selanjutnya, posisi laba. Yang pertama, pandangan Islam tentang bisnis adalah suatu fardu kifayah. Biaya adalah sebuah aktivitas yang mengerahkan pada peningkatan nilai, pertambahan melalui proses penyerahan jasa, pandangan atau pengelolaan barang atau produksi. Pada ahli hukum Islam mengklarifikasikan bisnis sebagai fardu kifayah karena di dalamnya terdapat kewajiban sosial. Yang kedua, perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan tindakan yang berhubungan atas sebagian konsumen menyalahgunakan kelemen yang dimiliki oleh konsumen. Selanjutnya, memaksimalisasi laba dan efek sosialnya. Biaya marginal sama dengan penerimaan marginal.
sebagai monopolis yang memaksimalkan laba, meningkatkan output sepanjang tambahan penjualan berlian dapat meningkatkan penerimaan total yang lebih besar daripada kenaikan biaya total. Seperti yang dapat dilihat pada tingkat output lebih besar daripada 10 berlian per hari. Biaya marginal lebih besar daripada penerimaan marginal. Untuk sederhananya, kita dapat mengatakan bahwa output yang memaksimalkan laba terjadi pada saat biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Ini merupakan prinsip utama dari maksimalisasi laba. Selanjutnya, efisiensi analog atau distribusi pendapatan. Yang pertama, efisien analog. Ekonomi Islam mazhab mengekstrem menggunakan definisi efisiensi yang sama dengan definisi ekonomi nok-laksi, di mana persoalan efisiensi diwujudkan sebagai masalah optimasi. Yang kedua, efisiensi dan keadilan. Efisiensi alokasi hanya menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang dapat habis teralokasi, maka alokasi yang efisien tercapai, tetapi tidak mengatakan apapun terlihat apakah analog tersebut adil. Konsep egalitarian, setiap orang dapat kelompok masyarakat menerima barang sejumlah yang sama. Yang kedua, konsep prasin maksimal, yaitu unit yang makin miskin. Selanjutnya, konsep ultimasi, maksimalkan ultimati dari sebuah orang yang terkelompok masyarakat. Konsep hasil pertumbuhan melalui konsumen pasar adalah yang paling adil. Distribusi pendapatan, distribusi atau pembagian adalah klarifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga, modal, dan daya laba yang berhubungan dengan tumbuhan yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan. Moral dalam distribusi dapat menurut paham kapitalisme, setiap individu harus memiliki kebebasan sepenuhnya agar ia dapat memproduksi kekayaannya dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan kemampuan yang ia miliki sejak lahir, serta menghalalkan distribusi yang tidak adil. Pola distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Yang pertama, mudharabah. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, distribusi pendapatan melalui pola pemanisme pasar. Selanjutnya, konsep struktur dalam Islam. Yang pertama, definisi dalam pasar monopoli. Pengertian monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu. Jadi, pasar monopoli adalah suatu pasar yang hanya terdapat suatu penjual atau hanya dapat satu perusahaan yang menjual produk, di mana tentunya adalah banyak pembeli yang menghasilkan. Yang kedua, ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri suatu perusahaan, hanya ada suatu saja perusahaan dalam industri tersebut. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip dengan barang yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, tidak dapat memungkinkan untuk masuk di dalam industri. Ada beberapa bentuk hambatan termasuk ke dalam pasar monopoli. Yang keempat, dapat mengaruhi penentuan harga oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri. Pasar monopoli dalam pandangan ekonomi Islam menurut Imam Kohawi, monopoli ialah menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harga baik. Pasar oligopoli. Pengertian secara bahasa, oligopoli berarti ada beberapa penjual di pasar. Pasar oligopoli dapat dalam pandangan Islam. Konsep monopolisme pasar dalam Islam secara umum. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.